Langit. Jumpa lagi dengan saya, Bia, di acara podcast Teras Langit. Teras Langit menghadirkan tayangan topik yang cukup menarik, mulai dari budaya, politik, kisah inspiratif dari beberapa tokoh ternama, dan juga hiburan-hiburan yang lainnya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang beberapa pekan terakhir ini sempat viral di beberapa media elektronik, bahkan sampai di tingkat nasional, karena beliau ini terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa yang cukup kontroversial. Lengkapnya, mari kita lihat di tayangan berikut ini. Dan pantauan di sekitar kantor kepala desa ini memang terlihat ada sejumlah petugas Koramil yang memang sedang berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait bagaimana kronologi pembubaran pengajian semalam yang dilakukan oleh salah satu warga Dusun Bejigeneng, saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dusun Bejigeneng, Bapak Baihaki. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh diceritakan bagaimana kronologi pembubaran pengajian yang terjadi kemarin malam? Iya, terima kasih Mbaknya. Kami dari PLT Kepala Dusun menyampaikan bahwasanya kemarin di samping saya saat ini sudah ada Bapak narasumber kita dengan Pak Imam Baihaki. Selamat datang, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Sudah makan? Kalau makan sudah 3 kali kayaknya. Alhamdulillah, berarti sudah siap ya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah. Ini saya kira-kira manggilnya Pak Imam atau Pak Baihaki nih supaya lebih akrab. Kalau akrabnya di masyarakat panggil saya Pak Mudin. Oh, Pak Mudin. Gitu. Tapi namanya secara akrab panggilan saya dipanggil Baihaki. Mungkin saya panggil Pak Baihaki saja. Iya, monggo. Kalau boleh tahu terkait kasus yang kemarin sempat viral itu, kira-kira Pak Baihaki ini dari perwakilan apa? Ketika terlibat langsung itu sebagai apa? Kalau waktu itu kebetulan bulan 3 kemarin, bulan Maret, itu saya diangkat sebagai PLT Kepala Dusun Bejigeneng. Artinya yang memang bertanggung jawab kewilayahan dusun tersebut. Tapi secara administratif di desa, saya sebagai kasih pelayanan. Oh, seperti itu. Ya. Memang di posisi jenengan di jabatan sebagai PLT Kasun sangat berperan ya untuk menertibkan kejadian yang seperti itu. Kalau boleh tahu dari tayangan tadi itu kan terkesan ricuh nggih Pak, karena ada banyak massa. Nah, itu kronologisnya seperti apa kira-kira? Gini ya, kalau dari awal kronologisnya itu sekitar jam 6:30 atau jam 7, hampir sholat isya, hampir adzan isya, itu ada satu warga ke rumah itu melaporkan ke saya, Pak, itu ada kegiatan apa di RT saya kok rame-rame. Ya saya jawab, saya nggak tahu, saya nggak diundang gitu kan awalnya. Terus kata warga tersebut menyampaikan, masa Kasun jawabannya seperti itu? Ya saya jawab lagi, terus maunya gimana? Ya coba ditanyakan ke sana, ada kegiatan apa? Terus orangnya dari mana? Kok saya lihat nggak ada orang sini sama sekali, kata warga tersebut. Oh iya, kalau begitu sebentar lagi setelah sholat isya saya akan ke sana, cari ke panitia, cari ke Pak RT, Pak RW untuk menanyakan kegiatan tersebut. Gitu. Itu awal kronologinya. Apakah kegiatan tersebut orang sini? Terus kalau memang iya, bagaimana langkahnya? Terutama di perizinan. Perizinan saya tanyakan, kok saya lihat hampir nggak ada orang Sumber Suko, hampir nggak ada. Yang saya lihat kasat mata ya, yang saya lihat, karena waktu itu ditutup gerbang, saya nggak bisa masuk. Cuma ada Pak RT, Pak RW di depan gerbang dengan satu panitia. Itu saya tanyakan terkait perizinan, apakah sudah menyampaikan perizinan tersebut ke Pak Kades atau lingkungan atau kepolisian.
Itu saya tanyakan. Di sana panitia, Pak RT, Pak RW tidak menyampaikan. Setelah itu karena ada beberapa warga yang kurang nyaman dengan kegiatan tersebut, lebih baiknya saya minta ke panitia untuk izin dulu, entah ke Pak Kades atau ke Polsek atau pihak-pihak yang terkait lah. Saya suruh berhenti dulu, tolong diberhentikan sebentar kegiatannya sampai minta izin dulu. Saya minta izin, entah lisan atau tulis, terserah. Yang penting ada penyampaian. Itu. Kok mereka ngotot tidak memenuhi, tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan, ya secara terpaksa ya harus saya telepon Polsek waktu itu. Langsung di tempat saya telepon Pak Polsek. Kami minta dari pihak Polsek untuk datang ke lokasi untuk menyampaikan kegiatan tersebut. Setelah itu sekitar 15 menit atau setengah jam lah, 30 menitan, Pak Polseknya belum datang, kepolisian dari Polsek belum datang. Itu ada beberapa warga yang saya juga nggak tahu itu warga dari mana. Yang jelas warga kami ada di waktu saya negosiasi itu sudah ada beberapa warga di dusun tersebut, warga saya sendiri itu sudah kumpul di depan. Terus ditambah lagi ada beberapa warga dari luar. Itu kronologi awalnya. Akhirnya sampai rame, tidak terkendalikan, saya sendirian dengan masa segitu banyak, dan alhamdulillah setelah 10 menit dari warga tersebut berbondong-bondong, pihak kepolisian datang untuk melerai. Itu. Oke, kalau kita lihat memang dari tayangan video yang beredar itu kan melibatkan banyak massa dan banyak kerumunan, dan ternyata itu tidak murni dari warga desa Sumber Suko ya, karena kemarin yang sempat beredar dari lisan ke lisan itu kalau ada penggerebekan semacam itu Pak, berarti itu mungkin bukan penggerebekan dari warga setempat, nggih, lebih tepatnya. Lebih tepatnya seperti itu. Kalau penggerebekan enggak kayaknya. Kalau penggerebekan cuma kami sempat tanya ke beberapa orang di situ yang datang, sampai ini dari mana? Kok Rono? Kok tahu ada kegiatan seperti ini? Pak, ini wilayah Pasuruan, Pak. Wilayah kami juga. Dan memang tulisan khilafah di banner itu pertama awalnya saya nggak tahu. Bahkan orang tersebut yang menunjukkan pada saya, lu itu sama lihat, sama baca itu bannernya. Di banner itu bertajukan khilafah, bertema khilafah. Khilafah apa itu panjang sekali ya. Saya sempat nggak menghafalkan karena yang saya pegang memang laporan warga tersebut. Nggak taunya ada beberapa warga yang dari luar juga tidak menginginkan kegiatan tersebut gitu. Memang dari warga sendiri, dari warga kami sendiri itu hampir 80-90% tidak menginginkan ada kegiatan-kegiatan seperti semacam itu gitu. Oh baik, kalau kita lihat dari kegiatan acara tersebut dengan mengatasnamakan judul khilafah, nah itu kira-kira apa kegiatan tersebut rutin dilakukan atau hanya satu kali event itu saja Pak? Yang saya tahu itu ada kumpulan, ya nggak tahu kumpulan apa di tempat tersebut, itu hampir 1 minggu sekali kalau nggak salah malam minggu itu ada kumpulan, tapi hanya beberapa orang, 5, 7, 10 orang yang ada di dalam sambil dimatikan lampu. Ya hampir setiap itu. Yang kayak kemarin sampai ada banner dengan massa yang sangat banyak seperti itu, setahu saya hanya kali ini. Makanya yang setiap minggu itu saya biarkan, saya pikir orang silaturahmi atau apa, kan kita juga nggak tahu. Tapi kalau kemarin sudah ada tema, sudah ada banner mengatasnamakan apa itu ya minimal
dipamiti dulu lah kita ini sebagai pemangku wilayah, bukan karena kita minta dihormati, enggak. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada warga lain yang tanya terkait kegiatan tersebut, saya enak jawabnya ke warga tersebut, menjelaskannya juga enak. Oh, ini kegiatannya ini sudah izin di sini kan kita enak gitu. Kalau tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu kita dilabrak kan kita juga yang bingung gitu. Bagaimana tanggung jawab saya ke kepala desa, ke Pak Camat, ke Koramil dan juga kepolisian nanti. Tuh. Terus kalau kita menyimak dari tema kegiatannya dengan judul khilafah, Iya. seperti itu, dan mungkin sudah beredar juga di media elektronik ada isu terkait adanya afiliasi dengan organisasi yang dulu sempat dibubarkan. Iya. Nah, itu bagaimana kira-kira bentuk penanganannya setelah kejadian tersebut? Gini ya, yang terpenting, kalau saya lihat dulu itu sebelum dibubarkan, kalau nggak salah sebelum tahun 2019, kalau nggak salah seingat saya, itu memang di keluarga tersebut bendera, atribut-atribut HTI itu memang terpasang karena waktu itu masih legal, ya gitu ya. Kalau sekarang karena sudah dibekukan oleh pemerintah terkait atribut dan kegiatan-kegiatannya juga kayaknya sudah mereda. Cuma yang kemarin itu memang yang saya pribadi juga sangat menolak itu terkait pemahaman khilafahnya, pemahaman khilafah untuk menentang pemerintahan. Itu yang kami tidak suka. Jangan sampai warga Bejigene ini terpapar juga dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Yang kami lakukan langkah-langkahnya ya pertama meredah warga, meredam emosi warga, meredam pemuda-pemuda, terutama ya pemuda-pemuda itu yang sangat emosional. Akhirnya sempat saya bikin acara, setelah itu bikin acara takbir solidaritas. Setelah pasca kejadian tersebut, hari Selasa kejadian, hari Kamis kalau nggak salah itu waktu takbir, itu kami buat tema takbir solidaritas warga Bejigene itu untuk meredah kebingungan warga. Iya. Ini yang benar yang mana? Itu pengajian kok dibubarkan? Itu yang isu berkembang. Iya, Nah, sebenarnya kan kalau memang benar-benar pengajian, ada kajian kitabnya, ada penyampaian Al-Quran atau hadis. Kalau di situ menurut saya bukan pengajian tapi kajian. Lebih tepatnya ya kalau menurut saya ini seperti itu. Kalau boleh tahu, selaku jenengan sebagai PLT Kasun, dari sepengamatannya, kira-kira apakah di desa tersebut, di desa Sumbersuko, terutama di dusun Bejigene, sudah ada yang terpapar, mungkin ikut di jamaah tersebut atau bagaimana? Kalau kemarin saya sampai masuk ke dalam ruangan kegiatan tersebut setelah warga, selain warga Sumbersuko keluar, kan saya usir semua. Selain warga Sumbersuko silakan keluar karena kegiatan ini tidak berizin. Kalau warga Sumbersuko monggo silakan. Bukan hanya satu kali ini, ternyata ada runtutannya sejak tahun 2012. Wah. Nah, pemirsa, dari peristiwa tersebut diingatkan supaya untuk lebih cinta kepada tanah air kita, dan barangkali dari peristiwa ini juga bisa menjadi bahan evaluasi kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan ataupun penanganan ketika terjadi kegiatan atau peristiwa yang serupa yang terindikasikan sebagai kegiatan yang radikalisme di beberapa daerah, untuk melakukan penertiban, pengarahan, ataupun pembimbingan kepada warga setempat. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya telah mampir di podcast Teras Langit. Atau ada yang mau disampaikan, Bapak? Iya. Kalau kami ucapkan terima kasih kepada Teras Langit karena sudah mengundang kami di acara podcast pada hari ini.
Terlebih dari itu kami juga ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pihak kepolisian, pihak Polsek, pihak Polres yang waktu itu langsung turun ke lapangan, menertibkan, memberikan arahan kepada kami dan juga beberapa masyarakat, juga kepada TNI dan juga kepada Forkopimka, Forkopimda Kabupaten Pasuruan. Kami beribu-ribu terima kasih, terkhusus kepada masyarakat kami, tolong nanti ketika ada apapun kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan atau kegiatan budaya apapun, sebisa mungkin untuk sampaikanlah walaupun hanya ucapan lisan. Perizinan tersebut minimal ada penyampaian lisan. Nggak peduli kegiatan apapun, tolong disampaikan. Biar apa? Biar sama-sama tertib. Biar sama-sama tertib, kita hidup bernegara, kita anggap kegiatan kita baik, belum tentu orang lain menganggap kegiatan itu baik. Maka dari itu, kebebasan kita juga terhalangi oleh kebebasan orang lain. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada Teras Langit dan kru. Oke pemirsa, sekian podcast kali ini. Selalu berpikir positif dan selalu bahagia. Sekian dan sampai jumpa.